Kita itu bisa dilatih apa saja, sesuai ideal-ideal atau cita-cita yang kita inginkan. Kita ingin menjadi orang ini atau menjadi orang seperti itu, atau membentuk karakter kita begini atau begitu, itu pasti bisa. Asal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan, kita mulai tema kita malam hari ini, yaitu tentang kerja. Jadi menarik kalau teman-teman mencermati berbagai konsep tentang manusia, fitrahnya atau kodratnya atau sunnatullahnya manusia. Di antara banyak konsep tentang manusia itu, kalau di filsafat dikenal istilah homo faber. Homo faber itu artinya makhluk yang bekerja. Manusia itu adalah sosok yang bekerja. Ini saya tampilkan di slide itu beberapa identitas kodrati manusia yang banyak dibahas dalam kajian-kajian tentang manusia atau filsafat manusia. Dalam cermatan saya itu bisa dikategori dalam 4 klaster fitrahnya manusia itu. Yang pertama adalah manusia itu adalah makhluk yang rasional, animal rasional. Kadang-kadang disebut sebagai makhluk yang intelek, punya intelijensi. Tidak persis sama dengan makhluk-makhluk yang lain. Ini anugerah luar biasa dari Allah pada manusia. Itu identitas pertama ini, makhluk yang intelek. Di bagian makhluk intelek ini, manusia itu sering disebut yang pertama sebagai homo sapiens. Istilah homo ini teman-teman semoga tidak salah arti ya. Homo ini dari bahasa Latin yang artinya sebenarnya manusia. Jadi dia merujuk pada satu genus dari kera besar kalau pakai bahasa biologi ya. Yang salah satu genusnya itu ya manusia. Nah ini kalau dalam bahasa Latin disebut homo. Maka homo sapiens itu ya kalau dimaknai letterlek ya genus manusia ini yang bisa berpikir. Atau kadang-kadang mudahnya ya diterjemahkan saja bahwa manusia itu makhluk yang berpikir. Berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah ini salah satu fitrah atau kodratnya manusia, bahwa dia adalah makhluk yang berpikir. Kadang-kadang diterjemahkan pakai animal rasional. Jadi tidak hanya makhluk, tapi dia ini binatang yang berpikir. Baik, kalau ini buku-bukunya banyak yang menjelaskan betapa manusia itu dia punya penciri utama yaitu berpikir. Yang kedua, bagian dari manusia sebagai makhluk intelek adalah namanya homo mensura. Homo mensura itu, istilah ini sebenarnya satu konsep yang dikemukakan seorang filosof Yunani namanya Protagoras. Homo mensura itu makna letterleknya manusia adalah makhluk yang menilai, makhluk penilai. Maksudnya bukan kok seperti dosen-dosen atau guru-guru membeli nilai muridnya. Maksudnya manusia itu adalah yang menetapkan semua standar-standar nilai dalam hidup ini. Manusia itu dalam hidupnya selalu memberi nilai, apakah itu kebenaran, keadilan, hukum, dan lain sebagainya. Sumber nilai mungkin bisa dari mana-mana, tapi yang memutuskan dan menetapkan nilai itu ya manusia. Jadi kita ini kan selalu kalau melihat apa-apa itu tidak pernah berhenti menilai.
Ini namanya homo mensura. Oh, itu baik. Kalau ini tidak masuk akal. Oh, kalau yang itu ya masuk akal sih, tapi tidak pantas begitu itu. Itu namanya menilai. Kita tiap hari kan dalam hidup ini serba menilai. Tidak pernah atau jarang berhenti hanya pada data dari panca indera. Kita seringkali menilai. Makan pun ya kita nilai, ini enak, ini tidak enak. Ini terlalu jauh, wah kalau itu terlalu berkhayal, ngawur itu. Oh, kalau kita selalu menilai. Itulah hakikat manusia sebagai makhluk intelek yang kedua. Yang ketiga ada istilah homo rasentis. Homo rasentis ini manusia sebagai makhluk yang merasa, punya perasaan. Jadi di antara khasnya manusia itu dia punya kepekaan rasa. Nah, ini namanya homo rasentis. Ya nanti mungkin lain waktu kita jelaskan detail ya aspek homo ini, penciri kodrat manusia. Ini belum sempat kita jelaskan dulu di ngaji filsafat waktu kita membahas tentang fitrah. Karena waktu kita membahas tentang fitrah lebih fokus pada perspektif agama, perspektif Islam. Nah, kemudian ada juga homo volens. Homo volens ini manusia itu makhluk yang berkeinginan. Jadi manusia itu tidak pernah puas di satu titik. Dia ingin yang baru, menciptakan lagi, berkeinginan lagi. Itu manusia sebagai homo volens. Kemudian manusia sebagai homo educandum. Homo educandum itu manusia itu makhluk yang dapat dididik. Seperti apa karakter seseorang, seperti apa kepribadian, sosok, keterampilan, dan lain sebagainya. Itu bisa ditanamkan pada manusia dan bisa sukses karena manusia itu punya karakter bisa dididik. Kita itu bisa dilatih apa saja sesuai ideal-ideal atau cita-cita yang kita inginkan. Kita ingin menjadi orang ini atau menjadi orang seperti itu atau membentuk karakter kita begini atau begitu, itu pasti bisa asal kita terbuka untuk dilatih, untuk melatih diri atau untuk dididik. Karena memang pencirinya manusia itu homo educandum. Tidak ada manusia yang paket jadi. Jadi manusia itu perlu disosialisasikan, dididik, dibentuk, dan lain sebagainya. Nah, ini bagian dari manusia yang sebagai makhluk yang berpikir. Ada pula terkenal sekali manusia sebagai makhluk sosial. Kalau ini teman-teman sering dengar ya, bagian dari manusia sebagai makhluk sosial itu ya ada homo socius, ada homo economicus, ada homo conquered. Homo socius itu manusia itu sebagai makhluk yang membutuhkan yang lain. Perlu bergaul, berinteraksi dengan yang lain. Disadari atau tidak disadari. Yang kedua, homo economicus. Homo economicus itu manusia sebagai makhluk yang senantiasa ingin memenuhi kebutuhannya. Jadi manusia itu makhluk yang berkebutuhan. Baik kebutuhan yang sifatnya asali maupun kebutuhan yang memang diciptakan sendiri sesuai keinginan-keinginan tadi. Sesuai homo volens tadi. Ingin ini, ingin itu bisa bertambah terus kalau manusia. Kalau hewan kan insting saja. Makan sudah kenyang ya sudah. Kalau manusia tidak cukup hanya itu. Dia bisa menetapkan sendiri, oh saya butuh ini, butuh itu. Karena manusia homo economicus. Kemudian homo conquered. Manusia itu makhluk yang mampu beradaptasi. Jadi kalau teman-teman mencermati ya betapa beragamnya hidup ini. Misalnya ada yang sangat kaya, ada yang sangat miskin, ada yang begitu gembira hidupnya, ada yang
mendapat ujian sangat berat. Dulu kita sempat dijajah 350 tahun katanya oleh Belanda. Itu pun ternyata ya tidak kiamat. Kita tetap bisa beradaptasi. Karena memang di antara kekhususan fitrah manusia itu kemampuannya beradaptasi. Menghadapi situasi apapun, kemampuannya untuk survive. Nah, ini makhluk sosial. Ada lagi, sering juga kita dengar manusia itu sebagai makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan. Nah, ini kalau di filsafat ada dua homo. Yang pertama homo viator dan yang kedua homo religius. Homo viator itu manusia itu makhluk yang senantiasa mencari jati diri. Siapa aku? Hakikat hidupku ini apa? Makna kehadiranku di muka bumi ini apa? Seperti sering kita lakukan di ngaji filsafat, termasuk bulan ini. Itu hakikatnya ya dorongan fitrah kita sebagai manusia yang berciri homo viator. Makhluk yang mencari jati diri. Pergumulan filosofis sejak zaman Yunani sampai zaman posmo kontemporer hari ini kan mudahnya adalah kisah manusia yang berusaha memahami diri, mencari jati dirinya. Nah, itu menunjukkan bagaimana manusia itu homo viator. Yang kedua, homo religius. Jadi, ini mungkin sering kita dengar ya, bahwa manusia itu ada dorongan fitrah dalam dirinya untuk beragama atau bertuhan. Karena dia punya penciri homo religius. Nah, ini mungkin dulu pernah kita jelaskan di beberapa sesi filsafat ketuhanan. Bagaimana hakikat religiusitas manusia. Bagaimana dorongan-dorongan untuk beragama, untuk bertuhan. Nah, yang terakhir, ini yang kita angkat malam hari ini, yaitu manusia itu makhluk yang bekerja. Dan ini termaktub dalam 3 pencirinya, yaitu homo mechanicus, homo faber, yang tadi saya singgung sebentar, malam hari ini akan banyak kita ulas homo faber ini, dan yang ketiga homo ludens. Jadi manusia adalah makhluk yang bermain. Jadi manusia itu makhluk yang beraktivitas, yang cirinya apa? Homo mechanicus. Geraknya manusia itu teratur, ada polanya, sehingga bisa diprediksi, tidak acak. Itu namanya homo mechanicus. Teman-teman boleh memahami ritme mekanika hidupnya masing-masing. Kadang-kadang kita menyebutnya ya apa-apa itu tindakan manusia itu ada algoritmanya kalau pakai bahasa hari ini ya. Itu sebagian dari homo mechanicus. Kalau hubungannya dengan manusia. Jadi karena manusia itu makhluk yang bergeraknya teratur, bisa dibaca polanya. Nah, yang kedua homo faber. Nah, ini yang nanti kita bahas ya, homo faber itu manusia itu makhluk yang berkarya atau bekerja. Yang ketiga, homo ludens. Kalau homo ludens ini manusia makhluk yang bermain. Ini teman-teman boleh mengulang lagi membuka ngaji filsafat ketika kita menjelaskan tentang permainan. Nah, itu tema homo ludens. Jadi kalau mau dirinci yang sudah kita bahas itu kelihatannya homo ludens, homo faber. Kalau homo sapien mungkin bagian dari berpikir kritis, berpikir kreatif dan lain sebagainya. Kemudian mungkin homo religius itu banyak kita ungkap di sesi-sesi ketika kita membahas agama. Semoga nanti aspek-aspek fitrah kodrati manusia yang lain bisa kita angkat semua satu-satu ya pada saatnya. Baik, jadi homo faber atau kerja atau karya
itu adalah bagian dari kodrat fitrah manusia. Nanti kita lihat hubungannya apa sih dengan aktivitas kerja yang membentuk kepribadian kita ini. Baik, kita lanjut sekarang yang berhubungan dengan jati diri kita. Ya, monggo ambil nafas dulu. Nih, meskipun sudah separuh perjalanan, kita baru akan masuk ke fokus utama kita dalam kerja. Nah, dalam cermatan saya tentang filosofi kerja, khususnya yang berhubungan dengan kedirian atau jati diri kita, ada dua perspektif yang saling berbeda. Yang pertama, perspektif determinisme. Yang kedua, perspektif konstruktivisme. Dua perspektif ini punya pandangan yang berbeda tentang aspek kerja dalam diri manusia. Aliran determinisme ini biasanya lebih fokus pada bakat-bakat, atau mungkin kalau bahasanya anak hari ini passion yang dimiliki setiap orang dalam kerja. Jadi kan ada orang yang punya pandangan, setiap orang itu ada kecenderungan dirinya sendiri, kecenderungan masing-masing. Misalnya orang melihat saya, ya kalau Pak Faiz ya pantas jadi guru, jadi dosen, kelihatannya memang bakatnya ke situ, passionnya di situ. Atau, kalau sampean ya mungkin bakatnya memang dagang, kalau ngomong enak, kalau promosi bisa membuat orang terlena. Nah ini pandangan ini coraknya determinisme. Jadi memang sudah ada kecenderungan-kecenderungan dalam diri setiap orang terhadap kerja-kerja yang harus dia lakukan. Ini misalnya saya ambil yang punya pandangan seperti ini, misalnya saya ingat satu kalimat dari Maulana Jalaluddin Rumi. Jadi beliau menyatakan, everyone has been made for some particular work. Ini kebetulan saya ngambilnya dari buku berbahasa Inggris, harusnya lebih pasnya pakai bahasa Arab ya. Ya enggak apa-apa lah ya. And the desire for that work has been put in every heart. Jadi menurut Maulana Rumi, setiap orang itu sudah ditakdirkan untuk satu kerja, satu karya tertentu. Dan keinginan untuk melakukan kerja itu sudah ditanamkan di setiap diri masing-masing orang. Jadi passion yang ada dalam diri kita, misalnya teman-teman, saya kok pingin ya jadi pilot, saya kok pingin ya jadi polisi, saya kok seneng ya jadi olahragawan, jadi sepak bola, dan lain sebagainya. Itu memang sifatnya fitri, dia sudah ditetapkan. Jadi setiap orang itu melakukan kerja sesuai kecenderungan passionnya sendiri-sendiri. Nah, yang kasihan itu orang yang tidak mampu berjalan mengikuti passionnya ini. Ini kalau bagi orang yang berperspektif determinisme, orang-orang yang kerjanya kok tidak cocok dengan passionnya, ini sulit untuk sukses. Sulit untuk dia berhasil. Ya mungkin jalan, tapi dia tidak nyaman, dia tidak terlalu senang, tidak terlalu suka. Sehingga pada akhirnya tidak memperoleh hasil yang maksimal. Nah, ini yang saya sebut sebagai perspektif determinisme. Nanti ada perspektif yang berbeda, bertentangan dengan pandangan determinisme tadi, yaitu konstruktivisme. Kebalikan dari determinisme, menurut konstruktivisme yang kita sebut bakat lah, passion lah, dan lain sebagainya tadi, itu bukan harga mati.
bukan sesuatu yang sifatnya apa kalau bahasa agama sejak zaman azali, sejak kita belum diciptakan, yang kemudian ditakdirkan pada kita. Enggak. Itu sifatnya bisa berubah. Wong itu dulu lahir karena terbentuk oleh situasi dan lingkungan kita. Mengapa kok tadi saya cenderung suka sekali dengan profesi jadi polisi misalnya? Mungkin karena satu waktu kita terpesona melihat seorang polisi, atau kita nonton film polisi-polisi terus kita jadi tertarik. Saya nonton film India yang polisi-polisinya keren-keren misalnya, terus kita wah asik nih kalau jadi polisi kayak di film India tadi misalnya. Terus lahir kesukaan, sehingga secara tidak sadar kita menyesuaikan dengan keinginan kita untuk jadi polisi tadi. Ini persis seperti hukum law of attraction tadi. Jadi kata kelompok konstruktivisme ini bukan takdir atau sesuatu yang harga mati, tapi ini sesuatu yang terbentuk dan bisa dibentuk. Misalnya yang berpikiran seperti ini, saya ambil misalnya gagasan dari Stephen Covey. Ini penulis dari Amerika Serikat yang nulis buku laris sekali yang judulnya The 7 Habits of Highly Effective People. Mungkin teman-teman pernah lihat buku ini ya, terjemahannya juga sudah ada. Nah, menurut Covey misalnya dia bilang, I'm not a product of my circumstances, I am a product of my decision. Aku bukan produk lingkunganku, jadi aku ini tidak hanya produk lingkunganku, tapi hakikatnya aku ini produk dari keputusan-keputusanku. Jadi, ya karena aku memutuskan ingin jadi polisi, aku akan berjuang untuk jadi polisi. Tapi kalau aku mau ganti keputusan juga bisa kok. Itu bukan harga mati. Bisa dibentuk, bisa diatur, bisa ditata. Wong manusia itu tergantung bagaimana dia membiasakan dirinya, bagaimana dia membiasakan hidupnya. Berarti apa? Ya pasti bisa. Kadang-kadang kan kita cita-citanya apa, tapi terus tidak terpenuhi, malah jadi apa. Itu kan tetap kita bisa beradaptasi dan bisa mempush diri kita untuk berprestasi di situ. Lama-lama juga suka juga, lama-lama juga passionnya muncul. Nah ini pandangan seperti ini namanya konstruktivisme. Jadi tidak ada paket baku atau paket jadi bahwa anak ini bakatnya guru. Kalau tidak jadi guru dia tidak akan sukses. Tidak bisa begitu. Kalau memang situasinya ternyata tidak memungkinkan jadi guru, ngelamar kemana-mana kok untuk jadi guru ditolak, akhirnya mau tidak mau jadi petani, bukan berarti ketika nanti dia jadi petani tidak akan sukses. Tinggal bagaimana dia mau belajar, beradaptasi, membiasakan diri. Toh manusia juga homo conquered. Manusia itu makhluk yang mampu beradaptasi. Nah, ini pandangannya konstruktivisme. Saya tidak tahu teman-teman lebih suka versi mana. Kalau teman-teman lebih suka kalimat, ya setiap orang ada bakatnya masing-masing. Berarti kita alirannya determinisme. Kalau konstruktivisme, kalau kita suka dengan pernyataan, misalnya setiap orang itu punya potensi untuk jadi apa saja, asal dia mau dan siap berjuang. Itu alirannya konstruktivisme. Kadang juga ada yang menyebutnya, kalau itu namanya behaviorisme, Pak. Wis, monggo saja. Tapi pemahamannya seperti itu. Jadi, ini dua filosofi. Di filosofi yang pertama, manusia itu sudah ada kecenderungan utamanya. Di filosofi yang kedua, manusia itu tergantung pembiasaan bagaimana dia membentuk dirinya. Baik, kita lanjutkan. Nah, selain isu tentang dua filosofi tentang kerja tadi, ada lagi isu tentang nama-nama. Ini teman-teman boleh merujuk
Dulu pernah kita membahas, kalau tidak salah ini di tema Konfusianisme. Jadi ada filosofi Zhengming, filosofi tentang penegaan nama-nama. Ini nanti ada hubungannya dengan kerja. Jadi kata filosofi ini, setiap realitas itu punya nama atau identitas. Jika nama itu digunakan secara tidak benar atau campur aduk, kita akan mendapatkan kekacauan dalam segala hal. Ini saya lanjutkan ya, dasarnya Konfusius. Jadi Konfusius itu menyatakan, biarkanlah penguasa adalah penguasa, menteri adalah menteri, bapak adalah bapak, dan anak adalah anak. Maksudnya prinsip penegaan nama ini adalah setiap orang hendaknya menjalankan peran sesuai status yang disandangnya. Jadi kita itu sebagai apa sekarang, saat ini, atau di sini. Sementara kalau di sana, kita itu sebagai apa. Ini yang disebut nama-nama. Jadi teorinya namanya rectification of behavior. Pentingnya penegaan perilaku. Kalau orang tidak sadar nama-nama, kehidupan ini kacau. Jadi penegaan nama-nama itu teman-teman, yang mahasiswa, ya berperilakulah seperti mahasiswa. Jalankan tugas-tugas sebagai mahasiswa. Yang orang tua, tunjukkan, wujudkan perilaku sebagai orang tua yang baik. Yang pemimpin juga begitu, yang menteri juga begitu, pedagang juga begitu, petani juga begitu. Disitulah nanti lahir hidup yang nyaman, hidup yang tertib. Nah, tapi kalau orang tidak peduli ini, itu nanti bisa kacau balau. Jadi hari ini kan sering orang ngomong, ini sebenarnya awam loh, tapi gayanya kaya ulama, kaya ustadz. Oh ini sebenarnya rakyat, tapi ngalang-alangi presiden. Cara dia ngomong, cara dia berperilaku misalnya. Oh ini dia sebenarnya cuma anggota, tapi gayanya kaya ketua. Oh ini kan kalimat-kalimat ini ketika memang dalam kenyataan ada yang seperti itu, menunjukkan kacaunya nama-nama. Jadi orang tidak sadar status, posisi, dan peran yang dituntut dari posisinya itu. Kalau orang tidak sadar atau lupa peran yang harus dia mainkan, ya tentu saja ceritanya jadi kacau balau. Kayak kalau film apa drama itu loh, yang harusnya castingnya jadi antagonis, kok malah tidak mau, saya harus protagonis, itu kan filmnya jadi kacau. Nah, hidup dalam nama-nama itu juga begitu. Jadi demi tertib sosial, tertib politik, kita harus sadar status, identitas, kedudukan kita. Disitulah nanti kita menjalankan sesuai fungsi kita yang sebenarnya. Nah, kerja juga begitu. Berarti kalau kita bekerja, ya kita harus jelas benar status kita apa dan apa yang harus kita lakukan dengan status kerja kita. Kalau dalam organisasi, teori organisasi hari ini kan ada istilah wewenang dan tanggung jawab. Posisiku itu apa, wewenangku apa, tanggung jawabku apa. Sehingga aku harus melakukan ini. Nah, jadi ini namanya Zhengming, penegaan nama-nama. Yo kita harus sadar misalnya, oh saya ini anggota, tidak bisa membuat kebijakan. Paling tinggi yang bisa saya lakukan usul. Sehingga nanti kalau sudah disepakati baru oleh pimpinan, kemudian jadi kebijakan, baru itu bisa jalan. Nah, ini namanya sadar posisi. Oh saya ini posisinya
bendahara yang diurusi aspek keuangannya. Kalau urusan sosialnya sudah ada bagian yang lain. Ya ini kesadaran nama-nama namanya. Kita dalam kerja juga begitu. Pertanggungjawaban kita dituntut sesuai posisi, kedudukan, atau nama-nama kita. Jadi ini filosofi selanjutnya. Setelah tadi kita kenal filosofi determinisme dan konstruktivisme, sekarang kita ketemu dengan filosofi Zhengming yang saya ambil dari Konfusianisme. Pentingnya orang sadar posisi, pentingnya orang ngerti statusnya, pentingnya orang ngerti wewenang dan tanggung jawabnya. Sehingga kerja yang dia lakukan akhirnya tepat guna. Tidak melenceng kemana-mana, tidak muncul kekacauan-kekacauan. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang kita masuk ke aspek karakter. Jadi, kerja apapun yang kita lakukan itu tentu saja memerlukan dukungan karakter yang cocok, yang pas. Ini sebenarnya luas sekali dukungan karakter ini, tapi kita coba ya. Ini saya menampilkan beberapa karakter kerja yang sifatnya tidak hanya produktif, tapi juga membahagiakan kita. Kita kerja itu kan ingin memenuhi kebutuhan, ingin eksis, ingin diterima masyarakat. Tentu saja, mengapa sih kok kita ingin diterima masyarakat, ingin eksis, ingin memenuhi kebutuhan? Ya tentu saja demi kita menemukan kebahagiaan dalam hidup. Nah, untuk sampai ke sana itu kan butuh dukungan karakter yang kuat. Nah, ini mungkin bolehlah oleh teman-teman disebut semacam tips. Mungkin lain waktu bisa bikin diskusi sendiri tentang karakter kerja yang mendukung sesuai kedudukan atau posisi atau jabatan teman-teman masing-masing. Ini saya uraikan secara umum saja, karakter kerja yang produktif dan membahagiakan. Jadi sambil bekerja kita juga memperbaiki karakter kita. Yang pertama menurut saya penting dalam kerja itu adalah optimis. Jadi semangat bahwa yang saya lakukan ini akan berhasil, akan sukses. Mungkin banyak halangannya, tapi insya Allah akan ada hasilnya, ada wujudnya, ada manfaatnya. Ini namanya optimis. Jangan pesimis. Orang bekerja kok pesimis, itu ya pasti dia tidak memberikan sepenuhnya kemampuannya. Dia tidak mengerahkan sepenuhnya kapasitasnya. Wong dia sejak awal sudah pesimis. Sejak awal sudah mengeluh, ngapain sih aku kerja seperti ini? Apa sih hasilnya? Apa ya ada gunanya? Ya kalau sudah seperti ini ya mending mundur sebentar, direnungi lagi. Sampai kita ketemu optimisme dalam kerja. Jadi semangat bahwa yang kita lakukan ini sudah benar, sudah baik, dan nanti akan produktif. Yang kedua, menjadi diri sendiri. Jadi banyak orang yang tidak bahagia dalam bekerja, banyak orang yang tidak nyaman dalam bekerja karena dia tidak menjadi diri sendiri. Jadi dia mungkin demi uang, demi gaji, demi upah mengorbankan prinsip-prinsipnya, mengorbankan nilai-nilainya. Ini namanya tidak menjadi diri sendiri. Bukan berarti uang tidak penting loh ya, bukan berarti upah itu tidak penting ya. Memang yang kita tunggu kan itu antara lain dalam kerja. Tapi usahakan yang kita lakukan ini tidak nabrak nilai-nilai yang kita yakini, tidak nabrak prinsip-prinsip yang kita pegangi. Jadi kita tetap bisa menjadi diri kita sendiri dalam bekerja.
Bukan diri yang terpaksa melakukan sesuatu, bukan diri yang tidak nyaman melakukan sesuatu. Keterpaksaan, ketidaknyamanan, itu menunjukkan kita belum menjadi diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, penting juga kita punya karakter ini. Ini mungkin bagi teman-teman ya yang masih muda-muda ini. Ya yang tua juga termasuk. Berani memulai. Ya kerja itu kan tidak hanya labor, menjadi pegawai atau buruhnya orang. Tapi kan yang lebih utama yang work tadi, berkarya. Halangan paling besar ketika seseorang akan berkarya itu biasanya keberanian untuk memulai. Mikir terus, pertimbangan terus. Akhirnya tidak melangkah-melangkah. Mau melangkah selangkah, mikir. Ini nanti kalau ada halangan gini gimana? Kalau begitu gimana? Kalau ada masalah ini gimana? Kalau ya wis akhirnya tidak jalan-jalan. Tidak ada keberanian untuk memulai. Jadi berani ini penting teman-teman. Makanya dalam agama itu syaja'ah atau keberanian itu termasuk akhlak yang mahmudah. Banyak orang yang tahu persis mana baik, mana benar, mana utama, mana yang tidak utama, dan lain sebagainya. Cuma tidak banyak orang yang mau mengaktualkannya, berani menjalankannya segera. Jadi pertimbangannya macam-macam dulu sebelum menjalankan atau melakukan sesuatu. Nah, maka yuk dimulai, berani. Ini sebenarnya baik, Pak. Ini sebenarnya prospek, Pak. Tapi kalau begini, kalau begitu, terus biasanya terus tidak jalan-jalan. Ayo berani saja. Ada resiko ya. Apa sih di dunia ini yang tidak ada resikonya? Apa sih di dunia ini yang sudah perfect tinggal jalan saja? Kan tidak ada. Selalu ada, butuh perjuangan, butuh keringat, butuh jatuh bangun, apapun itu. Maka beranilah untuk memulai. Dan insya Allah apapun yang kita lakukan, apakah nanti memenuhi target-target yang kita pancangkan atau tidak, pasti ada manfaatnya, pasti ada gunanya, pasti ada hikmahnya. Maka jangan ragu-ragu untuk memulai kalau itu memang sesuatu yang jelas baik, jelas benar. Dan sesuatu yang memang kita inginkan selama ini, kita idealkan. Oke, itu yang ketiga ya. Jadi kalau kerja yang kita lakukan itu dengan karakter optimis, menjadi diri kita sendiri dan kita berani memulai, insya Allah menyenangkan kerja ini. Kemudian yang keempat, kalau tadi butuh keberanian, yang keempat ini penting juga, kebijaksanaan. Ada dua hal di titik kita yang menurut saya penting bijaksana apa? Kebijaksanaan untuk mengakhiri dan menerima hasil. Kalau ini butuh kebijaksanaan, butuh kalkulasi-kalkulasi. Berani memulai penting, tapi ada kalanya juga kita harus paham, oh saatnya berhenti. Nah ini butuh kebijaksanaan. Saatnya saya terima saja hasilnya memang seperti ini. Jadi menerima hasil itu kan kebijaksanaan. Jadi hidup ini kan ndak kok mono atau linier saja lurus, saya sudah gerak maju terus ya. Kalau kepentok memang tidak bisa maju lagi, harus sadar, oh memang saatnya harus diakhiri. Saatnya saya terima hasilnya apapun, ternyata ini batas kemampuan saya. Mengakhiri bukan berarti menyerah, mungkin belajar lagi, mungkin diperbaiki lagi untuk kemudian berjalan kembali. Jadi berani memulai dan kebijaksanaan dalam mengakhiri. Oke, ini yang keempat. Yang kelima, kerja itu membahagiakan kalau kita pinter mengelola waktu.
Jangan sampai waktunya terlalu panjang, sehingga yang harusnya sesuatu itu menggembirakan, jadinya tidak menggembirakan. Misalnya, kuliah, harusnya sih bisa lulus 4 tahun. Saya mampu lulus 4 tahun misalnya. Tapi kok terus kita terlena, tidak pinter memanfaatkan waktu, tidak pinter manajemen waktunya, akhirnya sampai semester 12, 13, 14 baru mau lulus. Meskipun nilainya cum laude, tapi kan waktu yang panjang itu mengurangi kenikmatan, kebahagiaan, kepuasan kita. Atau terburu-buru. Nah, sehingga hasilnya tidak maksimal. Ini baik terburu-buru atau terlalu lambat. Itu namanya tidak menghargai waktu. Kita harus pinter ngatur waktu. Karena kalau waktunya pas, cocok, sesuai, itu bahagia kita, nyaman bekerjanya. Tidak dikejar-kejar, tapi juga tidak kemudian terlena, akhirnya malah tidak produktif. Yang keenam, pekerjaan itu akan membahagiakan kalau tidak hanya sesuai target, tapi juga membawa manfaat dan maslahat. Membawa guna, membawa keuntungan, tidak hanya sesuatu yang menghasilkan. Jadi kan ada kalanya kita melakukan sesuatu, memproduk sesuatu, hasil sih, tapi kok terus tidak ada gunanya. Tidak ada manfaatnya, tidak ada maslahatnya. Kita misalnya nulis, sudah capek-capek nulis karena kita nulisnya ternyata mungkin tema yang tidak terlalu urgent, atau sudah terlalu banyak orang nulis tentang itu misalnya, sehingga tulisan kita jadi. Mungkin kita puas, tapi manfaat dan maslahatnya jadinya kurang. Nah ini kan bukan berarti salah, tapi terus bahagianya kita kurang, puasnya jadi kurang. Maka nilai kerja yang menghasilkan manfaat dan maslahat besar, itu akan lebih membahagiakan. Yo, pinter-pinter kita membaca situasi sehingga buah dari kinerja kita membawa manfaat dan maslahat. Tidak hanya sekedar berhasil. Dan yang terakhir, karakter kerja yang produktif, yang membahagiakan, itu adalah yang ada situasi yang lebih baik. Jadi ada proses menuju kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi sebelum saya melakukan ini, Pak, situasinya begini. Tapi setelah saya melakukan itu, akhirnya berubah. Sebelum saya melakukan ini, orang-orang di sini itu, Pak, musuhan semua. Tapi setelah saya ajak musyawarah, saya ajak rundingan, sekarang pada rukun, mau gotong royong. Ini kan ada situasi lebih baik. Sebelum saya membuat alat ini orang-orang kalau kerja capeknya luar biasa, tapi setelah saya menghasilkan alat ini, itu mereka tidak terlalu capek lagi. Ini kan membahagiakan. Ada situasi yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, teman-teman, ini mungkin bisa bahan refleksi kita ya. Mari membangun ini. Kalau kita ingin kerja yang tidak sekedar produktif, tidak sekedar menghasilkan, tidak sekedar membuahkan income untuk kita, tapi juga membahagiakan. Ini ada ciri-cirinya: optimis, jadi diri sendiri, berani memulai, bijaksana mengakhiri, menghargai waktu, membuahkan manfaat, maslahat, dan terjadi proses menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya. Oke, nah kalau tadi karakter, kita lanjut lagi. Ini untuk yang memudahkan kerja, karena sejak awal sudah kita urai betapa pentingnya kerja ini. Kita lihat beberapa variabel yang sering menghalangi kerja kita, yang sering membuat kita males,
sering membuat kita tidak ingin kerja secara optimal maksimal. Jadi ada di catatan saya beberapa hal. Ini karena malam hari ini kita membahasnya dari aspek pembentukan diri dan pemahaman diri, ada beberapa aspek mental dalam kerja yang sering menghalangi pemenuhan kita secara maksimal terhadap kerja-kerja kita. Kita lihat ya, halangannya apa saja. Halangan yang pertama adalah, ini yang paling sering kita lakukan, yaitu negative thinking. Nah, ya solusinya berarti kebalikannya, positive thinking. Positive thinking dan negative thinking ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kenyataannya, tapi hubungannya dengan persepsi kita, pandangan kita terhadap sesuatu. Kenyataan itu akan memberikan sesuatu yang positif pada kita atau memberikan sesuatu yang negatif pada kita, itu lebih banyak tergantung pada persepsi kita. Kalau kita negative thinking, ya kita dapatnya yang negatif. Kalau kita positive thinking, ya kita dapatnya yang positif. Banyak orang tidak mau melakukan sesuatu karena negative thinking. Menurut saya, kalau melakukan itu pasti gagal. Menurut saya, kalau berteman dengan dia pasti tersakiti. Menurut saya, kalau kerja di situ pasti nanti sengsara dan lain sebagainya. Menurut saya, kalau saya nulis-nulis mesti nanti tidak ada yang senang dengan tulisan saya. Wong sudah banyak yang nulis tentang ini. Menurut saya, kalau saya nanti coba buka usaha mesti rugi, mesti sepi. Wong saingannya sudah luar biasa. Ini namanya negative thinking. Jadi ada satu kalimat yang saya suka. Ini banyak dikutip oleh motivator-motivator dari tradisi Konfusianisme. Jadi kalimatnya begini. Jika engkau menganggap orang di depan dirimu sebagai teman, engkau akan mendapat berkah teman. Bila engkau menganggapnya guru, engkau akan mendapat berkah guru. Begitu juga sebaliknya. Bila engkau memberi cap jelek, kotor, hina, maka engkau akan mendapatkan berkah yang sama. Jadi, pikiran kita, tanggapan kita, itu nanti menentukan apa yang kita peroleh. Kalau teman-teman menganggap, misalnya, teman-teman ada teman, ini sebenarnya teman biasa sih, mungkin teman kampus atau teman sekolah atau teman di kampung biasa saja. Kalau kita menganggap dia hanya teman, manfaat pertemanan yang kita dapat. Tapi kalau saya anggap dia tidak sekedar teman, bagi saya dia guru. Loh, yang semula posisinya hanya teman, kemudian kita anggap ini dia juga guru, itu kan kita dapat banyak manfaat dari dia selain pertemanan. Mungkin pelajaran-pelajaran, mungkin tuntunan-tuntunan meskipun secara tidak sadar. Karena saya anggap guru karena banyak hal yang perlu saya tiru dari dia. Loh, itu kan ketika kita dekat dengan dia, itu kan kita memposisikan diri sebagai orang yang belajar. Saya belajar ini, saya belajar itu. Beda kalau seperti sebelumnya kita anggap dia ini teman saja. Kita mendapat manfaat, cuma manfaat pertemanan saja. Ini yang tadi saya maksud berhubungan dengan positive thinking, negative thinking. Kalau kita berpikir negatif, hal-hal negatif yang kita dapat. Kalau kita berpikir positif, hal-hal positif yang kita panen. Berhadapan dengan apapun. Menurut saya, orang itu mulutnya rusak, maka bagi saya dia itu hina, kotor, jelek. Misalnya, ketika
Berarti apa? Kehadiran dia dalam hidup kita itu hanya memberikan itu saja. Kita melupakan mungkin jangan-jangan dari selain yang jelek-jelek tadi masih ada baiknya. Tapi kita menutup mata terhadap itu karena kacamata yang kita pakai, kacamata yang negatif. Nah, ini Bapak ini menurut saya ya guru saya, tapi sekaligus bagi saya orang tua saya. Itu kan dari satu orang kita bisa dapat 2 manfaat. Tapi misalnya begini, kamu itu sebenarnya temanku, tapi bagiku sekarang engkau adalah musuh. Loh, pandangan kita bahwa dia ini musuh itu kan membuat kita kalau berhadapan dengan dia kemudian jadi hati-hati, tidak mau dekat, kemudian waspada. Kalau dia mau apa-apa, kita curigai dulu, dan lain sebagainya. Jadi perspektif kita, pandangan kita, itu menentukan. Dalam kerja juga begitu, pikiran-pikiran kita yang negatif akan jadi penghalang. Maka kalau bisa, mari mengembangkan pikiran yang positif. Positive thinking, jangan negative thinking. Nah, yang kedua, yang sering menghalangi kita untuk kreatif, produktif dalam kerja adalah ego. Jadi, ego itu sudah, apalagi ego dengan definisi sakarepe dhewe. Kita hanya mencari nyaman kita saja, enak kita saja, asik kita saja. Kita tidak mau lepas banyak energi, kita tidak mau mengeluarkan banyak tenaga, banyak daya, dan macam-macam. Kita kemudian sensitif kalau dikritik orang kita. Ini namanya ego. Kita merasa paling benar sendiri, kita merasa yang paling bisa segalanya, dan lain sebagainya. Ini namanya ego. Orang yang egonya tinggi, ini biasanya sulit kalau dikritik. Ya, ini mengujinya gampang sebenarnya teman-teman, termasuk yang peka enggak, atau sensitif enggak, sensi baperan enggak kalau dikritik. Biasanya yang terlalu baper itu menetapkan egonya agak terlalu tinggi. Makanya kalau dia dikritik itu dia merasa orang sedang menyerang dirinya, ingin menjatuhkan dirinya. Nah, berarti apa? Saat kita bekerja, ya kita pinter-pinter kita untuk mereduce, mengurangi ego, membuka diri, siap dikritik biar kita lebih baik, siap belajar untuk jadi lebih baik. Ini akan membuat kita bisa mengatasi halangan dari ego kita sendiri. Kalau ada orang kritik, ya sadari saja bahwa ya saya ini manusia, memang tidak selalu benar, kadang-kadang alpa, kadang-kadang khilaf, kadang-kadang keliru. Dia sebenarnya ngeritik bukan benci saya, tapi ada bagian tertentu dari diri saya yang tidak pas, yang mungkin menurut dia harus diperbaiki. Jadi terima kasih saya dikritik. Jadi yang dikritik itu, yang diserang itu sebenarnya bukan saya, tapi bagian tertentu dari diriku. Mungkin pikiranku, mungkin perilakuku ketika aku begitu, mungkin saat aku melakukan ini. Nah, ini membuat kita lebih nyaman. Jadi sehingga kita bisa melakukan perbaikan diri terus-menerus. Kalau ego kita tinggi dalam kerja, biasanya sulit maju. Kita merasa sudah jadi orang penting, jadi orang besar. Ternyata tidak, karena kita tidak mau noleh kiri kanan. Kita tidak tahu bahwa ada banyak usulan bagus, ada banyak kritik-kritik yang lebih membangun di kiri kanan kita. Baik, nah yang ketiga, agar kerja semakin optimal, penting bagi kita untuk belajar terus-menerus. Terhadap apapun, tentang apapun. Jadikan segala sesuatu, segala peristiwa, segala fenomena yang kita hadapi sebagai ayat.
Ayat itu kan sesuatu yang kita baca, kita pahami, dan kita ambil manfaatnya untuk hidup kita. Jadi kita mengambil iktibar, kita mengambil pelajaran dari apa saja. Termasuk mungkin dari orang-orang yang membenci kita, atau dari orang-orang yang memusuhi kita, merusak kita, menyulitkan kita. Saya ingat ada satu kalimat dari Buddha yang beliau menyatakan pada akhirnya kita akan sangat berterima kasih pada orang-orang yang membuat kita sulit. Mengapa orang-orang yang membuat kita sulit inilah yang membuat kita tahan banting, yang membuat kita berkembang jadi lebih baik, yang mengasah kemampuan kita, yang mendorong kita untuk jadi yang lebih tangguh. Ini berarti kita bisa mengambil pelajaran meskipun pada orang yang menyulitkan kita, memusuhi kita. Dari segala sesuatu. Ini persis kalimat yang sering kita pakai kan, mengambil hikmah dari apapun. Ini akan semakin membuat kita aktif dan produktif. Tidak lagi macet, mandek, dan malas. Nah, yang keempat adalah move on, moving forward. Ayo maju terus, jangan menyerah, jangan merasa sudah selesai atau jangan merasa terlalu cepat puas. Masih ada banyak manfaat, maslahat, kreasi, produktivitas yang bisa kita hasilkan. Moving forward. Moving forward ini yuk maju terus. Nggak mandek di satu titik. Saya membayangkan kayak anak-anak kita, adik-adik kita kalau main game itu loh. Kalau kita main game itu kan, misalnya main game di satu level, itu kan kita mati-matian segala daya, segala tenaga kita kerahkan untuk menang di level itu. Begitu menang di satu level ini, kita akan gembira, seneng. Tapi naik level sekarang. Bukan berarti perjuangan selesai. Kita lanjut ke level yang lebih tinggi. Nggak usah mikir lagi musuh-musuh di babak selanjutnya, di babak yang tadi, di level tadi. Kita kan gembira menang di level 1 misalnya kan nggak terus-terusan. Ya sudah, kalau sekarang level 2 yang kita pikir sekarang level 2-nya musuh di level 2. Yang sudah kalah ya sudah, yang sudah kita taklukkan ya sudah. Sekarang saatnya kita mengupgrade diri kita, naik ke level 2. Kan ada orang itu yang mentalnya adalah kalau sudah menang di level 1 ya sudah. Nggak usah naik ke level 2, nanti ada kesulitan lagi. Sudah, 1 ini aja, yang penting aku sudah menang di sini. Ya, ini nanti kerja yang tidak berdaya islah tadi, berdaya meningkatkan kualitas diri. Merasa sudah selesai di situ. Nah, mentalnya anak-anak yang main game ini menurut saya menarik. Ayo kita taklukkan hari ini, saat ini, situasi ini. Nanti kalau sudah unggul, saatnya kita naik level. Biar kita semakin berkembang, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Produktivitas kita tambah meningkat, tambah meningkat. Teman-teman mungkin bisa mengkiaskan kayak HP itu loh. Apakah HP-HP merek apapun, apalagi HP-HP Cina, Samsung, Xiaomi dan lain. Itu kan tiap sekian bulan itu ada versi barunya. Jadi tidak mandek di satu gaya, di satu versi saja, di satu tantangan saja. Tapi terus memikirkan inovasi baru, tantangan baru. Ini yang saya sebut moving forward. Maju terus, yuk, maju terus. Jangan berhenti. Kita hidup ini dengan menaklukkan satu level ke level selanjutnya. Terus begitu. Nah, kalau kita punya mental seperti ini, apapun halangan dalam kerja itu rasanya kecil. Kalau kita punya positive thinking, ego yang tidak terlalu tinggi,
kemampuan untuk belajar terus-menerus, membaca terus-menerus ayat-ayat, fenomena-fenomena untuk membuat diri kita lebih baik. Dan yang terakhir, kesiapan untuk terus maju, terus berkembang, tidak berhenti. Nah, ini akan membentuk diri kita menjadi pekerja yang unggul, yang aktif, yang produktif, memberi manfaat dan maslahat. Jadi itu beberapa filosofi dalam kerja